Hai, gue Tio dan welcome di channel kali ini. Dan seperti yang kalian tahu atau yang belum tahu, gue siapa dan video ini tentang apa, silahkan nonton di sini. Videonya pendek, jadi kalau udah silahkan balik lagi ke video yang sekarang. Anyway, jadi gue mau lanjutin lagi tentang cerita gue yang kemarin tentang tujuan, cara, dan juga gimana cara gue meraih tujuan-tujuan yang akan gue pengenin di dalam 5 tahun ke depan. Sebagai anak muda tentunya gue pengen punya rumah dan tentunya gue pengen punya mobil sendiri tanpa bantu orang tua ataupun yang lain-lain. Tapi tentu aja kedua hal itu agak berat. Kenapa? Karena sekarang rumah dan tanah itu harganya gila banget mahalnya. Kalau kalian nggak tahu, ada yang harganya dari mulai angka 800 sampai dengan 3M. Itu tuh gila banget, apalagi yang lebih-lebih juga ada banyak. Gue gak mau lihat, gue takut kena serangan jantung gara-gara harganya seperti itu. Dengan pendapatan kita yang saat ini di Indonesia masih bilang agak-agak kecil. Mobil tuh sebenarnya sekarang gue gak bilang mahal dan gue gak bilang murah, tetapi banyak juga pilihan-pilihan lain yang cukup oke untuk diambil. Tetapi perlu diingat, kalau lu beli mobil itu artinya lu akan banyak expenses di situ. Mungkin aja tentang perawatan mobilnya, ganti bannya, bensin, terus kaca dan lain-lain. Pokoknya bensin yang sekarang agak mahal pun itu juga. Berarti kan uang kalian yang kalian dapat dari gaji itu hanya akan ngalir doang untuk nyesuaiin dengan kebutuhan si mobil ini. Jadi gue merasa gue butuh support system dalam money atau uang lagi lewat hal-hal lain. Dan tentunya gue udah mikirin ada 3 hal yang harus gue pilih dan bisa gue ambil dan bisa gue jalankan lagi. Kayak pas dulu gue zaman kuliah, gue coba jalanin. Yang pertama adalah aset. Jadi di sini gue pengen ngebeli aset dulu dibandingin yang lainnya. Kenapa aset? Karena aset di sini tuh bisa aja tanah, rumah, dan juga ruko-rukoan. Mengingat sekarang di dunia ini orang itu bertambah banyak, tempat bertambah sedikit, sehingga orang butuh tempat tinggal di mana akan membutuhkan sebuah tanah paling dasarnya. Jadi gue mengincar sebuah tanah dan akan gue bangun bisa aja sebagai rumah, bisa sebagai ruko, kafe, kos-kosan dan lain-lain. Gue nyoba bangun itu dan tentunya butuh uang yang banyak juga. Makanya di situ gue akan fokus untuk jalanin uang gue ke sana. Dan kalau udah gue bangun, itu bisa jadi sebuah capital gain yang cukup bagus karena setiap tahun dari data yang gue punya, tanah itu naik sebanyak 5% rata-rata. Dan paling kecil kemarin ketika COVID ada, itu harga tanah naik cuma 0,5% dari tahun ke tahun. Sedangkan sisanya naik 5%. Sama halnya kayak di masa depan, tanah itu bisa aja naik sampai dengan ya mungkin kan lebih 5% dan lebih. Tergantung dari kondisi negaranya dan juga kondisi keuangan di dalam dunia itu sendiri. Dan yang kedua adalah stock market. Dan di stock market ini gue akan naruh uang gue di dalam reksadana dan juga saham. Ingat sekarang itu inflasi uang gak terlalu tinggi, jadi reksadana menjadi sebuah pilihan yang lebih pasti lagi untuk gue naruh uang dan tetap dia bekerja untuk ngeluarin uang lagi. Sedangkan saham sendiri ada lagi banyak kasus terkait dengan politik dan juga keuangan duniawi yang membuat harga saham itu nggak ngedrop tapi perubahannya nggak signifikan. Makanya di dalam saham pun gue hanya akan naruh ke saham-saham yang bersifatnya blue chip. Artinya dia udah lama terdaftar dan sudah punya penghasilan kurang lebih triliunan rupiah dan juga punya likuiditas yang bagus. Artinya setiap orang banyak yang punya dan jumlah sahamnya itu ada banyak sehingga kalau kita mau nyariin gampang dan dibilang lagi likuiditasnya bagus. Dan terakhir tentu aja dari gaji gue sendiri. Kalau dari gaji gue sendiri ini memang masih agak sedikit sekarang dan masih agak kecil, tapi gue akan berusaha mungkin untuk bisa gue bagi dan gue manage lagi untuk bisa hidup dan juga seperti tadi balik lagi ke dalam dunia investasinya. Jadi mengingat zaman gue kuliah gue bisa beli peralatan-peralatan kayak sekarang, gue bisa beli kamera, iPad, ada macam-macam lah, pokoknya banyak banget dari manajemen money gue sendiri. Dan sekarang gue akan melakukan itu lagi, gue akan memplanningkan lagi pengeluaran dan juga expenses gue agar bisa membeli hal-hal yang sekarang tuh lebih mahal dan butuh uang yang lebih banyak lagi. Jadi di sini gue udah bikin beberapa planning di mana gue akan expenses kurang lebih 70% untuk investasi gue. Di mana 40%-nya akan gue bagi lagi untuk reksadana dan sisanya untuk saham. Karena kayak tadi gue bilang, sekarang gue lebih percaya banyak di reksadana dibandingkan di sahamnya karena harga yang lagi kurang signifikan lah untuk gue ambil. Terus yang kedua 10%-nya akan gue diemin aja di dalam bank. Fungsinya adalah untuk uang emergency ketika gue lagi butuh sesuatu. Misalkan gue lagi sakit parah, misalkan orang tua gue lagi sakit parah ataupun yang lain, gue bisa pakai uang itu untuk menjaga-jaga keberlangsungan hidup. Selalu 10% sisanya gue masuk ke dalam uang kesehatan, di mana gue bisa aja beli polis kesehatan, gue bisa aja beli asuransi kesehatan, gue bisa aja pakai untuk misalkan gue lagi sakit ringan pun bisa gue pakai dan gue nggak pakai uang-uang yang lain. Dan itu bisa gue pakai juga ke orang tua gue, ke saudara gue ataupun ke lain-lain yang memang lagi sakit.
Dan 10% sisanya akan gue pakai untuk ya diri gue sendiri lah. Gue tetap butuh yang namanya happy-happy. Gue tetap butuh yang namanya self-reward untuk diri gue sendiri, untuk perjuangan gue sendiri. Tetapi kalau misalkan gue lagi gak merasa membutuhkan uang 10% ini, uang itu akan gue putarkan lagi untuk gue bikin bisnis makanan. Mengingat gue bisa masak dan gue pernah jual makanan dan orang-orang punya kayak positive feedback tentang makanan gue bikin. Jadi gue berencana dalam sebulan kurang lebih 1-2 kali gue akan jualan, dan pasti akan gue bikin konten kayak pengalaman gue, kasihkan ke kesusahannya kayak gimana. Gue akan sharingkan juga, dan uang ini nanti akan gue puterin lagi 10% tadi untuk jual makanan sampai dapat hasilnya yang cukup oke paling enggak. Dan dari uang ini gak akan gue pakai semuanya lagi untuk happy, tapi kan gue bagi lagi 50% untuk kesehatan, untuk uang gue sendiri senang-senang, dan sisanya untuk gue puterin lagi untuk jualan dan lain-lain juga bisa. Jadi itu rencana akan gue jalankan. Mengingat gue balik lagi di kuliah gue pernah bikin seperti ini dan berhasil, dan kali ini gue nyoba planning lagi. Semoga sekarang gue bisa kenapa gue selalu gregean sih. Dan semoga dengan planning ini gue bisa nyampe hal-hal tadi. Dan tentunya gue akan tetap selalu bikin video seperti ini sampai kalian bisa ngeliat dan bisa tahu gimana perjalanan gue dalam perjuangan untuk beli-beli hal-hal tadi. Kalau kalian punya pengalaman sendiri, punya masukan, punya ide, punya apapun, atau pengen bertanya, kalian bebas bertanya. Dan nextnya mungkin gue akan ngebahas tentang apa yang gue perlu lakuin sebelum gue kuliah, ataupun mungkin hal-hal yang gue lakuin ketika gue kuliah yang bisa bikin gue bisa hidup enak dan bisa beli barang-barang yang gue pengenin lah paling enggak. Jadi silahkan nanya atau apapun, dan thank you banget yang udah ada di sini. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan I'll see you next on the next episode that we gonna achieve. I'll see you then, and bye bye.